Jadi kebanyakan beberapa fenomena yang ada yang terjadi di bumi itu adalah fenomena yang kompleks, dan semuanya itu ada korelasinya dengan hubungan secara geografis. Jadi secara spasial, bahwa data yang Anda ambil di lapangan, misalnya mau itu data topografi, baik itu litologi atau kemudian sifat batuan, itu semuanya itu ada kaitannya dengan parameter geografi. Nah, terus kemudian semuanya ini itu harus diselesaikan. Semua sampel yang terukur itu harus diselesaikan menjadi penyelesaian dalam bentuk area dan volume. Karena begitu itu tidak diselesaikan dalam bentuk area atau volume, maka Anda tidak bisa melihat seberapa ekonomis atau tidaknya sebuah daerah. Jadi misalnya Anda melakukan studi emas misalnya. Anda ambil hasil ppm dari pengukuran emas di tiap lokasinya, misalnya dari hulu sampai ke hilir, supaya Anda ukur mulai dari hulu ppm-nya makin besar, terus kemudian sampai ke hilir itu semakin kecil. Mau tidak mau, kalau misalnya itu Anda selesaikan secara statistik, Anda tidak akan dapat gambaran yang menggambarkan bahwa area ini secara geologi atau secara kebumian, bahwa area ini ekonomis atau tidak. Nah, makanya nanti semua hasil yang Anda lakukan pemetaannya secara geologi, kalau misalnya ini mau didekati dengan pendekatan statistik, maka hasil akhirnya itu nanti akan berbentuk bagaimana distribusinya, bagaimana volumenya, yang kemudian nanti akan dinyatakan bahwa kesimpulannya ini layak atau tidak secara ekonomi untuk dilakukan penambangan. Mau itu penambangan kah, mau itu eksploitasi kah, mau itu eksplorasi lah, itu bahasa yang berbeda. Tapi intinya kesimpulannya adalah ini. Nah, tapi ada satu permasalahan yang dihadapi oleh kebumian. Ketika Anda melakukan statistik terhadap data yang kita miliki yang kompleks tadi, maka hasilnya biasanya itu ada ketidakpastian. Itu yang kita sebut sebagai uncertainty kalau di istilah geostatistiknya. Nah, uncertainty itu bukan permasalahan dari bagaimana sistem perhitungannya, tidak. Karena uncertainty data itu akan tergantung dari bagaimana Anda mengambil datanya. Nah, uncertainty di geologi biasanya akan diselesaikan dengan ada beberapa caranya. Anda melihat apakah data saya valid atau tidak, benar atau tidak, mengukurnya sudah sesuai standar atau belum, dari distribusi datanya. Jadi mau tidak mau, ketika Anda melakukan geostatistik, Anda harus paham statistik dasarnya dulu. Anda harus paham statistik dasarnya dulu. Nah, semua perhitungan geostatistiknya itu nanti akan tergantung dari hasil pengamatan yang Anda lakukan di lapangan. Tujuan dari geostatistik, intinya pertama, kita akan menyelesaikan semua permasalahan yang intinya semua prediktif yang ingin kalian lakukan karena berkaitan dengan data spasial. Jadi contohnya kalau misalnya saya punya data di sini yang terdistribusi secara spasial, easting kita anggap sebagai latitude, northing kita anggap sebagai ini kita anggap sebagai latitude, ini kita anggap sebagai longitude. Data yang kita terima itu semuanya punya angka masing-masing. Ini 0,7, ini 0,8 dan seterusnya. Angkanya spasial, secara spasial ini tidak berkorelasi. Makanya geostat itu tidak perlu Anda gunakan kalau datanya tidak terdistribusi secara kalau datanya sudah terdistribusi secara spasial. Maksud saya begini. Kalau Anda punya 0,7, di sini 0,8, di sini 0,79 misalnya. Di sini 0,85, Anda tidak usah lakukan geostatistik. Karena geostatistik itu hanya dilakukan kalau Anda punya data yang spasialnya tersebar tidak merata. Jadi kalau misalnya Anda lihat angka ini ada 0,49 di sini pencilan. Tiba-tiba di sini ada 0,6, di sini 0,32 dan seterusnya. Kalau misalnya Anda pakai data topografi misalnya dari misalnya dari gedung sini sampai ke puncak Manglayang, Anda tidak perlu geospasial, Anda tidak perlu geostatistik, Anda hanya perlu menyelesaikan itu dengan interpolasi. Selesai, ya kan? Karena tidak ada pencilan data di sini kalau misalnya, kecuali kita libatkan beberapa cekungan-cekungan tertentu. Terus kemudian sampling Anda itu ada di beberapa tempat yang berbeda, contohnya begini.
misalnya saya mau tarik data, misalnya dari FTG sampai ke Malaya, tetapi hasil spasialnya itu tidak menunjukkan adanya pola geostatistik, misalnya datanya naik terus. Sampling Anda hanya begini, berarti ini saya sebut sebagai jarak, ya kan? Yang ini saya sebut sebagai elevasi misalnya. Terus kemudian dari data ini kita lihat bahwa patternnya itu hanya berubah makin ke puncak sana semakin meningkat, misalnya ini FTG, ini puncak Malaya. Kalau misalnya datanya tidak bervariasi seperti ini, tidak ada pencilan, Anda nggak usah pakai geostatistik. Anda selesaikan dengan interpolasi matematika sederhana saja, ya kan? Karena apa? Ya karena angka di sini itu adalah dependent variable x terhadap y, ya kan? Kalau misalnya Anda sudah tahu persamaannya, misalnya saya sudah bisa dekati ini dengan persamaan regresi linear orde 2 misalnya, ax kuadrat plus bx plus c misalnya. Begitu Anda sudah dapat persamaan ini, ya Anda tinggal masukkan x-nya saja. Selesai. Anda tidak perlu geostatistik. Nah, geostatistik itu hanya dipakai kalau misalnya sampling data kalian itu lebih variabel. Jadi misalnya ini FTG, ya. Terus kemudian saya sampling di sini, 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 ya. Mau tidak mau, karena polanya itu datanya distribusinya tidak menerus, berarti mau tidak mau Anda bisa lakukan pendekatan dengan geostatistik. Itu kalau misalnya secara spasialnya hanya diwakili oleh satu saja, misalnya hanya x-nya saja, Anda tarik penampang, kita punya x-nya saja. Tapi kalau misalnya skalanya sudah dalam 2 dimensi, terus kemudian Anda punya data di tiap ketinggiannya, nah ini yang akan diselesaikan secara geostatistik. Makanya di poin ketiga dikatakan bahwa kalau misalnya pengukuran Anda tidak menunjukkan kalau data Anda itu hasil perekamannya menunjukkan korelasi spasial, maka penerapan geostatistik itu tidak berguna, ya kan? Jadi itu tujuannya. Kalau misalnya sparse datanya sudah seperti ini, mau tidak mau kalau Anda mau tentukan angka di sini, Anda harus pakai geostatistik. Kenapa? Karena ada bias data disebutnya. Ini angkanya bisa berapa saja. Yang pasti ini akan lebih kecil dari 0,3. Ini akan ada di antara 0,45 dan 49, dan ini itu juga bisa ada di antara 0,63 sampai 0,77. Angkanya berapa? Ya nanti ya itu akan diselesaikan secara spasial. Nah, terus kemudian untuk melakukan pendekatan ini itu biasanya akan ditampilkan dalam bentuk blok diagram ataupun peta. Makanya semua hasil contouring, semua hasil distribusi yang dari data-data apa saja, mau itu PP, mau Anda pernah lihat data kebencanaan, terus kemudian Anda pernah lihat peta apalagi yang kuantitatif, misalnya peta sebaran emas atau peta sebaran kualitas bantuan, itu semuanya ditampilkan dalam bentuk peta dan dalam bentuk blok diagram. Tidak lagi disampaikan dalam bentuk grafik. Kalau grafik sederhana itu hanya dilakukan ketika saya ingin melihat statistik datanya saja. Jadi itu tujuan dari geostatistik. Dalam pendekatannya hanya ada 2 cara untuk membuat metode geostatistik. Yang pertama itu kita buat model atau bahasa yang familiarnya disebut sebagai probabilistic model, model kemungkinan. Jadi hasilnya bisa banyak. Nanti akan tergantung dari persamaan yang Anda gunakan. Makanya kalau Anda lihat atau misalnya Anda pernah pakai beberapa software geostatistik, pendekatannya banyak. Ada triangulasi with linear interpolation sebetulnya. Ada inverse distance weighting, ada kriging, ada ordinary kriging, ada lagi apa lagi? Kriging, ordinary kriging. Terus kemudian ada neighborhood, ada, jadi banyak. Nah, tiap hasil perhitungan dengan formula itu hasilnya beda-beda. Pasti hasilnya beda-beda. Tapi secara pattern sama. Nah, itulah keunggulannya, itulah yang disebut bias data geostatistik. Anda dapat pattern yang sama, tapi Anda punya penggambaran yang berbeda. Nah, bias data nanti di minggu depan akan saya sampaikan.
bagaimana sebenarnya perbandingan dari semua metode geostatistik, terutama yang di probabilistic model. Terus teknik yang kedua yaitu dengan pattern recognition. Pattern recognition biasanya kita akan lihat pattern utama dari data observasinya yang kemudian akan didekati dari sana. Nah, pattern recognition ini sudah diterapkan di beberapa perhitungan yang canggih sekarang, termasuk di machine learning. Machine learning semuanya pendekatannya menggunakan pattern recognition, mau dia supervised, mau dia unsupervised, tapi biasanya mereka akan baca data yang lebih panjang, terus kemudian direkognisi pattern perulangannya, yang kemudian nanti akan diteruskan lagi datanya untuk prediktif ke depannya. Nah, di gambar ini yang contoh yang probabilistic model. Semua model itu nanti akan digambarkan dalam bentuk kontur. Misalnya Anda punya data, kalau misalnya Anda lihat gambar ini, pattern datanya sama. Ini merah, 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 semuanya merah, ya kan? Di sini biru, di sini juga biru, di sini biru, di sini biru. Makanya secara pattern ini sama, tapi secara angka dan secara distribusi detailnya ini berbeda. Mungkin angka di sini itu 10, di sini bisa 40. Di sini 5 misalnya, di sini bisa 3, di sini bisa 2, dan di sini bisa segala macamnya. Nah, tapi yang akan Anda lihat, biasanya kalau sebagai geologis, Anda akan tidak pedulikan kuantitinya. Kuantitasnya Anda nggak akan peduli. Yang Anda akan lihat hanya, oh ternyata tinggiannya itu di sebelah sini. Misalnya Anda bikin depth structure map misalnya dari data log, terus kemudian Anda punya data seismik, terus kemudian Anda bikin model ketebalan. Begitu sudah jadi model ketebalan, Anda akan abaikan ini angkanya. Anda akan hanya nyatakan bahwa batu pasir di kawasan ini itu jauh lebih tebal di barat laut, dan terus kemudian akan lebih tipis ada di tenggara. Biasanya akan ke interpretasi kualitatif jadinya. Nah, kalau misalnya yang pattern recognition, biasanya nanti Anda akan nyatakan berapa besaran angkanya karena Anda akan predik. Jadi misalnya Anda punya data logging itu Anda dekati dengan regresi. Terus kemudian saya ingin tebak berapa nilai permeabilitas, misalnya ini kedalaman. Di sini Anda punya data yang titik-titik. Terus kemudian saya bikin probabilistik pattern recognition dari datanya. Terus kemudian saya ingin tebak pada kedalaman 0,2 meter misalnya, nilai porositasnya berapa. Dan kedua metode ini itu biasanya selalu Anda lakukan tergantung dari dimensi datanya. Kalau Anda punya data XY, maka Anda akan selesaikan dengan probabilistik, apalagi 3 dimensi, X, Y, dan Z. Anda akan punya block model. Itu semuanya akan diselesaikan dengan probabilistik. Tapi kalau misalnya Anda hanya punya satu dimensi, misalnya kedalaman dengan permeabilitas atau kedalaman dengan porositas, maka Anda akan gunakan pendekatan menggunakan pattern recognition. Jadi tergantung datanya. Pattern recognition lebih banyak dipakai di data-data univariat, bivariat, dan lebih banyak atau multivariat Anda akan gunakan pendekatan probabilistik. Kita akan abaikan perhitungan probabilistik untuk yang ini. Kenapa? Karena perhitungannya susah. Ya. Jadi Anda tidak perlu tahu bagaimana isi dalamnya. Yang Anda hanya perlu tahu bagaimana mereka menghitung ini supaya bisa keluar. Ya kan? Rumusnya Anda abaikan, prosesnya akan kita skip karena semuanya nanti akan dijelaskan di buku panduan yang akan saya share. Ya. Jadi nanti perhitungan Gaussian itu gimana, perhitungan variogram itu seperti apa, di skip saja. Tapi Anda tahu bagaimana ini kaitannya terhadap data. Kalau yang pattern recognition, ya itu hanya tergantung dari datanya. Karena bentuk datanya satu dimensi sederhana, saya rasa juga pendekatannya ya hanya regresi. Ya. Anda biasanya jarang menggunakan pendekatan yang jauh lebih ekstrim. Okay. Perbedaannya antara klasik statistik ya dengan geostatistik itu adalah pertama, geolokasi atau geographic location. Jadi semua data yang ada di geostatistik itu datanya terikat ke koordinat geografik. Kalau datanya tidak geografik,
maka Anda boleh menggunakan statistik klasik saja. Perhitungan statistik klasik itu nanti akan saya ulang lagi karena itu berkaitan dengan statistik 1. Ya. Anda ingat statistik 1 belajar apa aja? Mean, median, modus, varian, standar deviasi, persentil, skewness, kurtosis. Ya. Sama peluang. Tapi peluang akan kita abaikan. Okay? Peluang, probabilistik peluang itu nanti kalau di geostatistik di sini juga dinyatakan bahwa perhitungan formulasi geostatistik tidak menggunakan perhitungan peluang, ya kan? Tidak menggunakan distribusi perhitungan peluang. Tetapi yang diharapkan adalah kondisi datanya adalah normal, ya kan? Kondisi datanya adalah normal. Walaupun kalian tidak akan pernah ketemu data yang normal. Boleh kalian cek di data mana saja, mau itu data log, mau itu data singkapan permukaan, mau itu data geofisik dan lain-lain. Kondisi ideal bahwa data itu dalam kondisi normal itu tidak pernah ketemu. Kita bisa menyatakan bahwa kondisinya normal ketika skewness-nya sama dengan 0, ya kan? Sama dengan 0. Anda mudah untuk mengecek apakah data saya itu kondisinya normal atau tidak. Kalau misalnya data saya normal, skewness-nya harus sama dengan 0. Tapi pasti kalian tidak akan pernah ketemu data yang seperti itu. Nah, nanti semua perhitungan statistik tadi, kalau misalnya klasik statistik, Anda hanya univariat. Saya hanya lihat mean, median, modus, varians dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di geostatistik itu semuanya akan diselesaikan dalam bentuk kubikal. Jadi kalau misalnya Anda punya data dalam bentuk spasial, ini X dan ini Y, ya kan? Ini X dan ini Y, terus kemudian Anda punya data tersebar. Nah, data ini kemudian nanti akan dihitung secara kubikal bentuknya. Dan di tiap kubikel itu nanti akan dinyatakan berapa besaran angkanya berdasarkan distribusi data yang ada. Makanya nanti kalau misalnya kalian lihat gambar sebelumnya, distribusi data pada gambar yang ini itu belum tentu di semua, maksudnya bentuknya belum tentu grid. Bisa jadi datanya hanya di sebagian tempat. Yang kemudian nanti yang di tiap blok yang tidak ada datanya akan didekati dengan persamaan tertentu supaya kita dapat perhitungannya dan dapat angkanya. Nah, itu tadi yang menjadi bias di geostatistik. Benar atau tidak angkanya sekian yang masih jadi pertanyaan. Tapi secara tidak langsung bahwa karena ini berkaitan dengan spasial, maka saya harus hitung berapa besarannya pada satu titik. Dan ingat bahwa Anda harus punya disebutnya sebagai atribut. Tiap data itu harus punya atribut masing-masing. Jadi selain dia punya koordinat, data ini harus punya atribut atau associate support disebutnya. Misalnya kalian mau mengukur densitas, berarti saya harus dapat volume apa yang mau saya ukur. Jadi misalnya kalian dapatkan volume kekar misalnya, atau misalnya volume batuan atau yang lain-lain. Jadi intinya pertama data itu harus geografik, yang kedua data itu harus punya atribut, dan yang ketiga datanya itu harus independen. Ya, datanya itu harus independen, tidak terdistribusi. Tadi saya sebut kalau misalnya data Anda ada korelasi antara spasial dengan datanya, berarti Anda tidak perlu geostatistik. Tapi kalau misalnya datanya independen, Anda boleh pakai geostatistik. Jadi 3 syarat utama ini yang harus Anda penuhi kalau mau lakukan geostatistik. Kalau misalnya tidak terpenuhi salah satunya, misalnya tidak terpenuhi ini, sudah jelas tidak bisa geostatistik. Yang ini tidak bisa geostatistik. Yang ini berarti Anda bisa selesaikan dengan regresi. Jadi ini syarat utama yang harus Anda penuhi kalau ingin melakukan geostatistik. Terus kemudian secara definisi akhirnya dinyatakan bahwa geostatistik itu adalah perkembangan dari simple statistik analisis. Analisis statistik sederhana yang
yang berasosiasi dengan keberadaan spasial. Jadi geostatistik akhirnya dinyatakan seperti itu. Kalau misalnya Anda lihat gambar ini adalah gambar statistik klasik yang Anda kerjakan ketika statistik 1, ya kan? Saya punya min, max, mean, standar deviasi, skewness, kurtosis, kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga, ya kan? Semuanya digambarkan dalam histogram, ya kan? Anda mau buat histogram, gimana caranya? Pasti Anda sudah lupa. Anda harus bagi kelasnya dulu. Pembagian kelas hanya ada 2 metode. Pertama, Kauro Ishikawa dan benar sudah lupa, ya kan? Makanya nanti kita ulang lagi. Jadi Anda bisa tahu sebenarnya semua data yang Anda lakukan di geostatistik Anda harus ubah dulu jadi statistik sederhana. Karena apa? Karena Anda ingin melihat apakah data saya normal atau tidak. Kalau data saya tidak normal, berarti harus saya normalisasi. Itu lagi syarat yang harus Anda kerjakan di geostatistik. Makanya kalau Anda punya data nanti, kalau Anda skripsi atau Anda magang, Anda dikasih data sama perusahaan, terus Anda disuruh geostatistik, jangan langsung di geostatistikkan. Metode geostatistiknya itu nggak penting. Anda bisa pakai apa saja, selama datanya distribusinya normal. Kalau datanya tidak normal, Anda normalisasi. Cara normalisasi ada nanti saya sampaikan di akhir. Jadi begitu Anda sudah dapat normal, kalau misalnya dari gambar ini saja, saya tahu bahwa skewness-nya 0,9. Normal nggak? Enggak. Ya kan? Kalau 0,9 berarti pepet ke kiri, ya kan? Sehingga datanya pepet ke kiri kan? Kalau dia minus, pepet ke kanan. Kalau dia 0, dari tengah puncaknya. Nah itu yang nanti akan dilihat. Kalau misalnya setelah transformasi bahwa datanya masih begini, maka tidak mau bahwa Anda akan melakukan geostatistik terhadap data yang tidak normal. Nanti untuk data yang tidak normal ada perlakuannya lagi. Untuk data yang tidak normal Anda tidak bisa gunakan geostatistik sederhana, nggak bisa. Anda harus gunakan geostatistik yang jauh lebih advance. Contohnya kriging. Kriging itu ada blue di dalamnya. Base linear estimation, base linear universal estimator namanya. Jadi sampai hari ini itu metode yang paling baik. Nah, makanya tadi kalau Anda punya data yang tidak normal, begitu Anda sudah rubah jadi statistik sederhana, Anda tahu tidak normal ya, Anda harus lakukan perhitungan dengan metode geostatistik yang tertentu. Jadi ada hubungannya antara statistik sederhana atau statistik yang lama atau yang klasik dengan geostatistik. Oke. Ini saya ulang lagi. Ya. Jadi di statistik 1 itu kita secara umum bisa kita bagi menjadi 3 kategori utama. Dan 3 kategori ini akan selalu kita pakai ketika sebelum kita melakukan geostatistik. Jadi 3 parameter utama. Yang pertama itu adalah mengukur lokasi atau sentralisasi. Yang kedua mengukur distribusi atau keberadaannya. Terus yang ketiga itu mengukur bentuknya. Oke. Yang pertama menentukan lokasi, Anda pasti ingat ini, ya. Ada mean, ada median, ada modus. Mode itu modus, ya kan? Mean rumusnya sederhana, sigma F dikali dengan XI dibagi dengan N, ya kan? Kita akan dapatkan mean. Mean, median, dan modus itu menggambarkan di mana titik lokasi dari ukuran pemusatan dari datanya. Kalau misalnya saya punya grafik seperti ini, ya kan? Terus kemudian saya akan hitung menggunakan persamaan aritmatika untuk statistik sederhana, maka saya akan dapatkan meannya itu ada di 7.912 feet misalnya. Posisinya akan ada di sini.
Terus kemudian mediannya juga bisa kita hitung. Anda ingat lagi rumus median, itu sama dengan kuartil 2. Kalau misalnya kita bagi menjadi kuartil, ya kan? Anda bisa tentukan di kuartil 2, itu posisi median. Kalau modusnya, mau tidak mau Anda buat histogram, paling mudah melihat, ya kan? Modus apa? Data yang paling banyak muncul, ya kan? Data yang paling banyak muncul. Kalau misalnya Anda buat histogram itu menyatakan variabel A terhadap frekuensi datanya, ya kan? Ini variabelnya bisa apa saja, karena ini contohnya adalah data dengan bentuk kedalaman, maka di sini adalah kedalaman, ini adalah frekuensi. Frekuensi data yang paling banyak muncul itu pada data 7935. Kalau misalnya Anda bandingkan dari ketiga ini, maka dilihat bahwa posisi dari modus, median, dan meannya itu berada di lokasi yang hampir sama. Berarti kalau misalnya bentuk lokasi yang hampir sama, ini skewness-nya apa? Nol nggak? Enggak. Anda nggak akan dapat. Itu yang tadi saya bilang, Anda tidak akan pernah dapatkan nilai sama dengan nol. Tapi kita paling tidak tahu sebenarnya bahwa semua data yang saya miliki itu berada pada lokasi yang hampir berdekatan. Begitu sudah hampir berdekatan, skewness-nya kemungkinan akan mendekati nol. Begitu sudah hampir mendekati nol, walaupun data saya tidak normal, tapi data ini bisa saya gunakan. Itu yang tadi mengukur lokasi. Yang kedua mengukur distribusi. Untuk mengukur distribusi sampel data sama seperti statistik 1. Anda pernah hitung ini semua, varian, standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya apa? Bukan varian, standar deviasi rumusnya apa? Akar varian. Standar deviasi itu akar varian. Varian rumusnya? Itulah pokoknya, ya kan? Ada variance, ada standar deviasi, ada extreme value, ada quartile, dan ada interquartile range. Anda sudah pelajari ini semua kecuali yang extreme value. Extreme value itu yang kita sebut sebagai anomali kalau misalnya di data ilmiah. Ada dua kemungkinan perlakuan kita terhadap extreme value. Pertama, data ini akan dibuang kalau jumlahnya minim. Terus yang kedua, data ini itu akan dilibatkan di dalam interpretasi, tapi tidak dalam perhitungan. Kenapa? Karena extreme value nanti akan membuat variance datanya jadi besar. Kalau variance data jadi besar, standar deviasi jadi besar. Kalau standar deviasi jadi besar, korelasi datanya nanti akan jadi jelek, ya kan? Begitu korelasi jelek, kita akan beranggapan bahwa data saya itu tidak layak untuk dilakukan perhitungan biostatistik. Tapi karena ini masuknya ke dalam extreme value, maka akan kita abaikan. Itu yang kita sebut sebagai outlier di sini. Biasanya outlier itu akan kita lihat dalam bentuk variogram juga. Outlier itu nanti akan memberikan gap data dengan distribusi data yang kita miliki secara umum. Jadi misalnya Anda buat variogram, extreme value atau pencilan tadi atau outlier kita sebutnya, saya punya distribusi data di sini yang menerus, ya kan? Ini frekuensinya, ini menerus. Terus kemudian saya punya angka lagi yang posisinya jauh. Nah, outlier itu juga bisa diselesaikan. Tadi satu dibuang, yang kedua transformasi, atau yang ketiga dilibatkan dalam interpretasi. Tidak semua data outlier itu dinyatakan salah dalam kebumian, karena bisa jadi itu memang menggambarkan kompleksitas bahwa permukaannya mungkin ada di situ. Jadi misalnya kalian ketemu batuan yang sama, terus tiba-tiba ada urat emas. Secara frekuensi data, urat emasnya itu ya secara ketebalan, misalnya kalian bandingkan secara ketebalan, ya urat emas sebesar apa? Paling segini, ya kan? Atau segini paling tebal, atau nggak mungkin lah meteran, ya kan? Tapi kalian punya tebal batuan yang jadi source utamanya mungkin 50 meter. Begitu kalian bandingkan, ya secara statistik nggak masuk hitungannya, ya kan? Karena dia jadi outlier. Endapannya segini tapi batuan tempat dia mengendap atau tempat terisinya emasnya lebih tebal. Akhirnya tidak dilibatkan dalam perhitungan, tapi nanti akan digunakan untuk perbandingan secara statistik di akhir ketika interpretasi.
Terus ini standar deviasi, Anda ingat lagi rumusnya, terus kemudian ada kuartil dan lain-lain. Ini saya harapkan Anda ingat lagi karena nanti ketika kita latihan pakai software, semua data ini itu harus Anda tampilkan lagi. Medianya berapa, medianya berapa, modusnya berapa, variannya berapa, standar deviasinya berapa. Nanti akan saya berikan outlier juga di datanya, Anda definisikan outliernya, jadi itu yang jadi catatan di Anda. Terus yang terakhir itu dari bentukannya, ya kan, mengukur bentuk, mengukur lokasi, mengukur distribusi, dan mengukur bentuk. Untuk mengukur bentuk kita hanya butuh 3 hal ini. Yang pertama coefficient skewness, yang kedua quartile skew coefficient. Ini kita tidak pelajari di statistik 1. Kita hanya belajar coefficient skewness sama coefficient kurtosis, ya kan? Kurtosis dan skewness hanya menunjukkan seberapa normal data saya. Kalau misalnya skewness, saya bisa nyatakan bahwa ketika saya punya skewness itu sama dengan 0, maka distribusi saya simetri. Kalau dia skewness-nya kurang dari 0, maka dia akan bagian kiri lebih panjang dari bagian kanan. Kalau misalnya skewness-nya lebih besar dari 0, maka data itu akan ada di sekitar sini. Oke, data itu akan ada di sekitar sini dan lebih besar. Kurtosis hampir sama dengan skewness tapi menunjukkan dari peak Gaussian-nya. Jadi seberapa tinggi distribusi peak-nya. Kalau misalnya saya punya Gaussian distribusi Gaussian itu seperti ini, bentuknya distribusi normal. Kalau misalnya B-nya itu sama dengan 3, maka data saya persis. Data saya dengan Gaussian itu sama. Gaussian itu nanti akan kita pakai ketika kita melakukan geostatistik. Gaussian itu nanti akan kita gunakan di geostatistik. Makanya kenapa data yang boleh distatistikan itu normal, karena acuannya dari sini. Semua model geostatistik itu menggunakan pendekatan Gaussian sampai hari ini. Belum ada pendekatan baru lagi yang lebih kompleks daripada Gaussian. Kalau misalnya bentuknya lebih kurang dari 3 nilainya, maka distribusi data saya itu lebih tinggi daripada Gaussian. Kalau lebih besar dari 3, dia berarti lebih rendah daripada peak Gaussian-nya. Untuk bentukannya tidak ada masalah. Selama kita bisa anggap bahwa data ini mendekati normal, kita akan lakukan perhitungan secara geostatistik yang nanti akan menghasilkan peta atau model yang diharapkan. Oke. Alat yang Anda butuhkan ini, ya. Selain tadi Anda butuh angka-angka yang tadi untuk yang univariate, kalau Anda butuh data yang bivariate, alatnya ini. Kalau yang univariate tadi hanya measure of location, measure of shape, sama measure of dispersion. Itu yang univariate. Tapi kalau yang bivariate, Anda perlu menggunakan ini. Dan ini sudah Anda pelajari juga, ya kan? Anda pelajari di awal statistik 2. Jadi dari statistik 1 sampai statistik 2 pakai semua nanti untuk proyek yang di akhir. Ya kan? Pertama Anda butuh scatter plot. Scatter plot itu Anda hanya memplotkan 2 variabel pada satu grafik, ya kan? Selama X dan Y-nya dependent variabel. X-nya dependent terhadap Y, Y-nya dependent terhadap X. Terus yang kedua, regresi, koefisien regresi. Kalian sudah belajar 2 regresi, ya kan? Linear dan non-linear. Non-linearnya kita pelajari sampai polinomial. Lewat dari sana kita skip. Ya, tidak usah karena sudah jauh lebih kompleks. Yang ketiga, QQ plot atau quartile plot. Yang terakhir itu probability plot. Untuk yang QQ dan PP plot kita akan abaikan dulu karena itu tidak banyak terpakai, kecuali yang probabilistik. Anda mau membuat tebakan model yang jauh lebih kompleks, mungkin Anda boleh pakai PP plot. Selama itu mungkin. Ini bentuk-bentuknya, ini scatter plot. Ya, ini X, ini Y. Misalnya Anda melakukan pengukuran di suatu lokasi, yang kemudian Anda membandingkan antara density dan kecepatan gelombang, ya kan? Kalau misalnya Anda merasa bahwa 2 variabel ini dependent, X dependent terhadap Y, misalnya density itu berpengaruh terhadap kecepatan gelombang P, maka saya akan buat scatter plotnya dulu.
Scatter plot ini yang kemudian nanti bisa Anda lakukan pendekatan secara regresi kalau misalnya Anda membutuhkan pendekatan pada satu variabel atau angka tertentu. Ingat, yang jadi patokan di sini adalah koefisien deterministik. Ya kan, baru minggu lalu R kuadrat itu bukan koefisien korelasi tapi koefisien deterministik. Saya bingung, Anda lupa terus ya. Gak apa-apa ya. Diingat, oke? Diingat. Kita akan gunakan koefisien deterministik yang akan menjadi acuan apakah korelasi saya baik atau tidak. Koefisien deterministik nanti akan menentukan pendekatan saya. Kalau saya pakai linear 25, saya pakai kuadrat 20, saya pakai pangkat 3 20, saya pakai pangkat 6 19, maka mau tidak mau yang akan saya pilih itu adalah linear. Makanya saya bilang kemarin, Anda plot dulu datanya, baru Anda tentukan regresinya. Percuma Anda tentukan plotnya, percuma Anda tentukan regresinya kalau data Anda tidak kompleks, ya kan? Anda plot data Anda secara scatter itu udah linear. Anda pakai polinomial, yang buat apa? Buat apa? Karena pertama perhitungannya akan jauh lebih kompleks, yang kedua R-nya kecil, pasti jauh lebih kecil. Karena yang kita harapkan itu adalah R sama dengan 1, ya kan? Nilai R-nya itu bisa 1 sampai minus 1 tergantung dari pola distribusi datanya. Kalau dia positif dia R1, kalau dia makin negatif maka dia akan jadi min 1. Nah, regresi model ini yang nantinya akan kita gunakan untuk perhitungan yang dimasukkan ke spasial yang lebih besar. Kalau misalnya data regresinya Anda sudah pakai linear, maka perhitungannya untuk mendapatkan angka di satu titik ini tadi, dia akan menggunakan linear. Jadi hanya korelasi linear antara titik ini dengan titik ini, ditarik garis, terus kemudian dia akan kalkulasi angka di sepanjang ini secara linear. Kalau misalnya Anda pakai orde 2, ya mungkin nanti orde 2 akan jadi seperti ini dan seterusnya. Bentuknya nanti semuanya akan dalam bentuk matriks. Itu tadi yang di statistik 1 sampai awal statistik 2. Nah, semua data itu nanti akan kita masukkan ke yang namanya spasial statistik. Kalau misalnya Anda lihat gambar ini, di tiap data itu bisa Anda plot dalam bentuk univariat. Semua variabelnya bisa Anda plot ke dalam univariat dengan cara Anda membandingkan data dari tiap spasialnya. Data di sini dibandingkan dengan data semuanya, ini dibandingkan dengan semuanya, terus kemudian Anda dapatkan grafik yang seperti ini. Nah, semua data ini, terutama geostatistik itu random variabel. Anda tidak bisa tentukan angkanya berapa. Misalnya saja muka air tanah. Hidrogeologi udah dapat? Belum. Yang udah dapat apa? Aduh, itu nggak ada. Itu fisika semua isinya. Apa ya? Petro terlalu kuantitatif. Kita jadi kualitatif. Yang kuantitatif apa ya? Kuantitatif contohnya yang bisa paleontologi, tapi Anda harus hitung jumlah fosilnya. Kebanyakan kuantitatif. Kebanyakan sama. Apa ya yang paling itu? Kalian pernah mengukur apa? Dari 31 sampai sekarang? Yang terukur. Strike dip saja. Strike dip paling mudah, ya kan? Strike dip. Kalau misalnya kalian mengukur strike dip dari satu lokasi ke lokasi lain, itu angkanya bisa berapa ya? Ya kan? Misalnya kalian punya lipatan, di sini north 120, di sana kebalikannya. Nah, semua ini itu berlaku untuk semua data geoscience. Semuanya random. Anda akan dapatkan data yang baru ketika Anda ketemu titik yang baru. Pasti akan selalu begitu bentuknya. Muka air tanah saja, Anda ukur di Jatinangor dari permukaan tanahnya sampai top air tanahnya. Kemudian Anda jalan ke mana? Jalan ke Sayang misalnya, Anda ukur lagi. Angkanya bisa beda. Padahal kalau misalnya teoremanya ya dari hulu ke hilir air itu mengalir, ya kan? Tapi bisa jadi posisinya kalau Anda hitung dari permukaan, di Sayang itu jauh lebih tinggi daripada di sini.
Atau misalnya kandungan mineral misalnya. Mineral bisa apa saja ya, misalnya kita pakai plot stratification misalnya. Di stratification bisa beda-beda. Batuannya sama, Anda lihat secara megaskopis, tapi begitu Anda ke makroskopis bisa beda. Ternyata yang ini masuk ke andesit, yang itu masuk ke basalt. Nah, semua itu karena ada pengaruh dari spasial. Makanya akhirnya spasial statistik itu dilakukan karena untuk mempredik kerandoman yang ada di data yang terdistribusi secara spasial. Akhirnya dikembangkan ini untuk mengatasi bahwa nilai-nilai ini itu mempunyai korelasi satu dengan lainnya selama kita tahu berapa statistiknya, terus kemudian kita akan dekati itu dengan model fungsi. Fungsi modelnya itu juga nanti akan random dibuat tergantung dari kebutuhan data kita. Di dalam spasial analisis tadi, ini spasial analisisnya ada 3 hal yang harus kalian perhatikan yang jadi catatan. Yang pertama, data itu bersifat stasioner. Sama seperti hubungan yang tadi, kalau misalnya dia sudah memiliki hubungan, berarti geostatistik itu tidak berguna. Kalau data ini bersifat secara stasioner, maka kita bisa lakukan perhitungan secara spasial dengan menggunakan sampling, dengan menggunakan fungsi random. Terus yang kedua, bias data. Bias data ini nanti akan tergantung pendekatan Anda. Sama seperti yang saya tunjukkan tadi, kalau data Anda linear, ngapain Anda pakai polinomial? Kalau data Anda polinomial, jangan pakai linear, ya kan? Karena apa? Karena nanti akan jadi bias. Bias data itu nanti akan mengubah nilai error. Kalau misalnya Anda gunakan pendekatan yang salah, maka error Anda bisa akan jauh lebih besar. Kelemahannya, kesalahannya kalau misalnya errornya jauh lebih besar, yang terjadi adalah estimasi angka Anda salah. Misalnya Anda disuruh menebak berapa ketebalan reservoirnya, karena estimasi Anda salah, ya mungkin. Atau misalnya kejadian yang baru-baru inilah, salah satu dosen kita diminta untuk melakukan studi reservoir ceritanya. Perusahaan itu melakukan estimasi ketebalan reservoir. Perusahaan itu mendapatkan bahwa tebakan mereka minyak yang bisa dilakukan eksploitasi itu sebesar 30.000 barrel kalau nggak salah hasil perhitungan mereka. Nah, data ini itu kemudian diolah lagi, tapi estimasinya diubah karena sudah ada data yang lebih baru. Mereka pakai data yang lama. Data lama itu di tahun 2015 kalau tidak salah. Jadi mereka pakai data sampai tahun 2015. Terus kemudian mereka mengukur lagi di 2018, 2019, mereka punya data baru, beberapa sumber baru. Akhirnya setelah diupdate model pendekatannya, cadangannya hanya jadi 10.000 barel. Nah, perubahan yang ekstrim seperti ini, yaitu karena pertama adanya tambahan data yang tadi saya sebutkan bahwa data geostatistik ini random, bisa apa saja. Di titik ini Anda dapatkan A, di titik B. Walaupun misalnya kita tahu bahwa pengendapannya secara sedimen misalnya ya, proses sedimentasi ya, hubungan yang berlaku kan otomatis horizontal continuity. Terus kalau di batuan sedimen hukumnya apa saja? Lateral continuity, superposisi, proses enggak? Anggap enggak? Kita anggap tidak terjadi perubahan apa-apa. Lateral continuity, superposisi, sama horizontality. Ya, berarti hanya 3 itu. Berarti kalau misalnya saya punya satu WKP cadangan minyak misalnya, terus kemudian kita tahu bahwa di sini pengendapannya sedimen. Berarti kan hanya 3 parameter utama ini yang hukum yang berlaku di pengendapan sedimennya. Hasilnya kalau misalnya saya punya 3 hukum ini, berarti kan kita harusnya punya ketebalan yang sama.
Misalnya untuk jarak yang tidak terlalu jauh lah, misalnya pengendapannya daerah yang kita ukur itu hanya 10 kilo kali 10 kilometer. Ya. Tidak besar sebenarnya untuk lapangan cekungan migas, karena cekungan migas biasanya ratusan kilometer mereka main. Tapi ternyata dengan update model yang baru, ada tambahan data, akhirnya 3 hukum ini itu tidak berlaku untuk estimasi. Ya mungkin mereka awalnya data dengan sebaran yang jauh, ya kan? Data sumurnya itu satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini, hanya di ujung-ujung, ya kan? Terus mereka dapat ketebalan 30.000 barel. Terus mereka tambah lagi data bornya di sekitar sini, ternyata bentuknya berubah. Akhirnya cuma dapat 10.000 barel. Nah, bias data ini itu nanti akan tergantung dari pertama estimasi kedekatan datanya, terus yang kedua dari sampling datanya. Kalau misalnya saya punya data yang misalnya ini kita sebutnya sebagai cluster sampel. Kalau misalnya saya hanya punya satu titik data di sini, ini ada data yang berdekatan. Ini data ini saya rubah dengan membuang semua data yang berdekatan ini, maka distribusinya akan jadi seperti ini, ya kan? Data yang di sini itu hanya jadi tidak ada misalnya. Di sini itu tidak ada data, di sini tidak ada, di sebelah sini tidak ada, ini kosong. Ini dan di sini itu kosong. Hasil perhitungan ini dengan ini itu pasti berbeda, ya kan? Karena klaster sampel yang berbeda. Ini klaster yang dibuang dari data ini tadi. Data ini saya pecah jadi dua. Yang ini tidak ada data berdekatan, yang ini data berdekatan saja. Begitu Anda gunakan dua data dengan sampling yang berbeda ini, maka Anda akan dapatkan hasil perhitungan yang berbeda. Jadi makanya kenapa spasialnya jadi penting, yaitu karena ini pengaruh-pengaruh yang seperti ini. Begitu Anda tambahkan data secara spasial di sini, Anda akan dapatkan kalkulasi yang berbeda juga. Jadi 3 hal ini yang jadi patokan utama. Yang pertama stasioner, datanya harus stasioner. Yang kedua, datanya harus terhindar dari bias. Yang ketiga itu sampling datanya. Terus yang terakhir yang jadi perhatian adalah transformasi data. Transformasi data ini digunakan untuk mengkonversi data yang tadi tidak normal menjadi data yang normal. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya punya data ini adalah data jarak, yang ini adalah data resistivitas. Kalau misalnya Anda ingat lagi di geofisika bahwa hanya ada 4 kurva yang bisa dilakukan pendekatan pemodelan geofisika geolistrik, ya kan? Hanya ada kurva A, kurva H, kurva Q, dan kurva K. Hanya 4 itu. Kalau Anda plotkan ini secara linear, maka Anda tidak akan dapatkan keempat kurva itu. 4 kurva tadi nggak keluar. Kalau Anda plotkan linear dengan linear. Kalau Anda plotkan linear dengan logaritmik, Anda juga nggak akan dapatkan. Kalau misalnya Anda plotkan jadi logaritmik, baru Anda dapat pola datanya. Nah, transformasi data ini itu tergantung kebutuhan. Transformasinya pertama yang kita sebut sebagai transformasi log normal. Ini transformasi log normal. Hanya salah satu absis yang dirubah jadi logaritmik. Terserah mau X-nya, mau Y-nya, tergantung dari kebutuhan data Anda. Terus yang kedua, transformasi bilog. Ini transformasi bilog. Log yang ini dengan log yang ini itu dirubah, ya. Absis ini dan absis ini itu dirubah jadi logaritma. Ada lagi yang menggunakan persamaan tertentu. Misalnya kalau misalnya Anda punya persamaan rumus tertentu, jadi ada mahasiswa skripsi saya, transformasinya tidak menggunakan log, tapi transformasinya itu menggunakan persamaan. Jadi salah satu absisnya itu dirubah menggunakan persamaan yang baru supaya dia bisa dapatkan pola estimator pendekatan distribusinya. Jadi sudah ada ASTM-nya atau sudah ada aturan bakunya bahwa distribusinya harus seperti gambar A misalnya. Nah, kalau misalnya saya pakai data linear nggak ketemu. Tapi begitu saya ubah salah satunya, misalnya yang Y-nya saya ubah menggunakan persamaan tertentu, nanti dia akan berubah jadi distribusi yang baru. Jadi itu yang harus Anda perhatikan ketika Anda melakukan geostatistik. Transformasi perlu, tidak selalu perlu, tergantung dari kebutuhan datanya. Makanya di bagian akhir ini saya sebutkan bahwa transformasi data itu boleh Anda lakukan kalau memang Anda membutuhkan distribusi data tertentu.
Kalau cukup kalau ternyata linear sudah cukup, ngapain? Ya kan? Ngapain transformasi? Karena Anda mau transformasi, Anda harus hitung lagi. Kalau misalnya ternyata tidak perlu, berarti tidak usah dilakukan transformasi. Ini yang jadi catatan, kita akan gunakan software ini untuk melakukan geostatistik yang Anda harus siapkan di 2 minggu lagi. Minggu depan saya masih masuk kuliah, minggu depannya lagi kita libur karena tanggal merah. Minggu depannya lagi kita akan latihan software ini untuk latihan menghitung secara geostatistik. Gratis ya? Harusnya. Anda downloadnya pakai yang dari SourceForge saja, karena ada 2 biasanya tempat downloadnya. Pertama itu kode Python dari GitHub. Kita tidak akan menggunakan yang dari GitHub ini karena Anda butuh kemampuan programming lain, karena kita harus pakai Python. Kecuali Anda memang punya editor coding, boleh Anda pakai R Studio, boleh Anda pakai PyCharm, boleh Anda pakai Visual Studio kalau yang mau pakai Python. Tapi Anda harus set up lagi Python-nya supaya PyCharm-nya bisa di-download. Ada satu lagi yang sudah executable. Anda tinggal download dari sini, SourceForge. Nanti datanya akan saya share. Data yang saya berikan ke Anda nanti hanya data latihan. Jumlah datanya jauh lebih kecil dibandingkan yang akan saya berikan untuk UAS. Jadi gunakan data yang kecil ini untuk latihan. Anda catat apa yang harus Anda keluarkan, Anda catat bagaimana mengerjakan apa yang harus Anda tampilkan, terus kemudian yang saya akan tanyakan. Nah, terus nanti hasil akhirnya nanti kalian akan membuat pemodelan secara geostatistik. Mau nanya, Ya. apa yang di GitHub itu udah ada apa yang di GitHub itu udah ada Nggak ada. Yang di GitHub itu hanya .py. Anda harus install dulu GitHub-nya, Anda pakai editor code, terus nanti Anda panggil setup.py-nya supaya bisa dipakai. Kalau ada yang tertarik dengan Python, Anda boleh coba karena sebenarnya sama, tapi yang pakai Python itu Anda harus pakai coding buat runningnya. Anda harus pakai coding, terus datanya harus Anda rubah ya beginilah. Ya. Anda harus install dulu pakai PMP install SGEM, terus buat running datanya seperti ini. Kalau Anda lebih senang dengan yang kompleks seperti ini silakan. Tapi kalau Anda lebih senang dengan yang executable, kita hanya akan gunakan ini untuk latihan. Anda boleh coba-coba dulu di rumah, tapi mereka tidak menyediakan data. Jadi Anda harus cari data sendiri. Data yang akan saya berikan ke Anda itu data yang bentuknya tidak linear yang pasti. Datanya tidak linear. Termasuk nanti ketika UAS, data yang akan saya berikan juga datanya pasti distribusinya tidak linear. Jadi Anda harus lihat-lihat lagi apakah ini harus ditransformasi atau tidak. Kelemahan dari software ini adalah dia tidak bisa melakukan transformasi secara manual. Jadi datanya harus Anda transformasi sendiri di Excel. Jadi nanti Anda harus lihat dulu datanya, apakah perlu saya transformasi atau tidak. Transformasi itu dibutuhkan kalau misalnya Anda mau lihat misalnya logaritmik itu hanya dipakai kalau misalnya kalian punya distribusi data yang panjang. Misalnya distribusi angka saya itu dari 0 sampai 10.000. Kalau Anda plotkan jadi linear, pasti jelek. Atau misalnya ternyata data yang kecil itu jauh lebih dominan. Nanti biasanya modelnya akan jadi warna biru semua. Nah, supaya saya bisa melihat di mana pecilan-pecilan data yang besar, akhirnya saya lakukan transformasi secara logaritmik supaya jadi lebih mudah. Kalau logaritmik, angka 1000 itu jadi 3, angka 10.000 itu jadi 4, angka 1 juta itu jadi 6, ya kan? Angka 0 itu jadi 0, angka 10 itu jadi 1. Makanya jadi lebih pendek distribusi datanya. Tapi kalau misalnya datanya pendek, sudah linear, ya tidak perlu transformasi.
Jadi ini boleh Anda siapkan dulu. Di minggu depan saya akan sampaikan tentang teori kriging dan variogram. Tapi variogram kalau tahun lalu UASnya saya suruh bikin eksperimental variogram namanya. Nah, lumayan. Tapi enggak ini. Tapi kita tidak akan pakai ini maksud saya. Karena setelah saya uji coba ternyata tampaknya terlalu berat. Maksudnya terlalu berat. Saya nggak tahu terlalu berat buat mahasiswa geologi atau andanya yang kurang teliti. Terlalu berat. Ini berat. Sabar. Oke, di tahun lalu kakak-kakak kalian itu UASnya ini bikin eksperimental variogram saya suruhnya. Jadi saya kasih data, ya kan? Saya kasih data nih X, Y, dan Z. Sebenarnya eksperimental variogram ini dipakai untuk nanti sebelum kita melakukan perhitungan secara geostatistik. Ada yang disebut sebagai variogram. Variogram itu kira-kira secara spasial data ini bagaimana bentuknya. Nah, nanti parameter dari variogram ini diinputkan ke perhitungan kriging supaya nanti kita dapatkan estimator yang terbaik. Saya punya data seperti ini. Data seperti ini nanti itu akan dihitung jaraknya secara spasial. Dihitung jaraknya secara spasial yang menghasilkan binding data namanya, bin data. Dari bin data ini nanti diukur dari tiap pairnya yang kemudian nanti kita akan dapatkan bentuk variogramnya. Ini yang eksperimental dan yang biru. Itu eksperimental yang dihasilkan dari data. Yang oranye itu variogram model inputan seal, range, dan nugget. Nanti mungkin kalau kalian jadi petrofisik ini jadi penting. Karena petrofisik mainnya di sini. Petrofisik itu ngakalin model atau geomodeler lah lebih populernya. Geomodeler itu mainnya di variogram data terus kemudian menghitungnya. Nah, ini sudah ada sebenarnya, sudah saya buat manualnya udah ada, datanya udah ada, hitungnya gimana. Oh, udah ada. Tapi kakak ingat kalian nggak ada yang selesai sampai sini. Jadi karena ini tidak selesai di tahun lalu dan nilainya takutnya jadi jelek, mungkin variogramnya akan kita selesaikan saja di SJM, di software yang tadi. Di software yang tadi itu mereka bisa softwarenya bisa membuat output variogram. Nanti input variogramnya dipakai untuk menghitung secara kriging. Nanti kita akan dapatkan output begini, datanya nanti secara spasial. Begitu. Jadi tolong disiapkan saja karena ini tugasnya per orang. Saya bebaskan, kalau Anda punya laptop Anda boleh bawa. Kalau Anda tidak punya laptop, Anda mau nebeng dengan teman Anda, silakan. Tapi akan jadi kerugian Anda sendiri. Saya tidak memaksakan, maksudnya tidak semua orang punya laptop, ya kan? Tidak semua orang punya laptop. Kalau misalnya Anda harus dengan teman Anda karena Anda tidak punya, misalnya Anda punya PC, jangan dibawa PC-nya ke sini. Siapa yang mau bawa PC ke sini? Anda dengan teman Anda silakan, tapi ingat bahwa proyeknya Anda minta ke teman Anda.
Karena semua yang akan Anda buat di UASnya itu ada di project yang Anda kerjakan di kelas. Oke? Jadi itu. Bisa sendiri nggak apa-apa, kalau nggak bisa berbarengan dengan teman Anda, tapi Anda. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ya. Itu yang transformasi itu dilakukan ketika datanya gimana, Pak? Nanti mungkin lebih jelasnya nanti ketika kita sudah punya datanya. Transformasi itu hanya dilakukan kalau misalnya pertama Anda butuh pola yang tertentu. Tadi yang pendekatan yang di awal hanya dua, pendekatan model probabilistik dan pendekatan pattern recognition. Kalau misalnya Anda sudah punya pattern recognition-nya, ternyata datanya tidak sesuai, Anda transformasi. Terus yang kedua, kalau misalnya Anda punya rentang data yang sangat lebar, misalnya tadi ada data yang jadi outlier. Data outlier ini itu karena misalnya nominalnya jauh lebih besar dibandingkan data yang tidak outlier. Supaya data ini jadi normal, saya transformasikan. Nanti minggu depan saya tunjukkan bagaimana proses transformasi terjadi ketika saya punya data yang tidak normal jadi normal ketika saya transformasikan. Jadi itu syarat kapan saya harus melakukan transformasi. Jadi dua itu, pertama patternnya, yang kedua distribusi datanya. Distribusi data Anda bisa lihat dari statistik klasiknya, bisa lihat dari varians dan standar deviasinya. Kalau variansnya terlalu besar, Anda transformasi jadi kecil, berarti transformasi Anda berhasil. Ada lagi? Ada tutorialnya nggak? SJ ada di YouTube, banyak tutorial. Di YouTube ada. Tapi ya itu, mereka tidak sediakan datanya. Nanti di yang tanggal merah saya akan uploadkan datanya. Yang tanggal berapa itu? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 saya akan uploadkan datanya. Kalau Anda mau coba tutorialnya dulu, silakan yang ada di YouTube supaya Anda bisa coba-coba. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian download dulu softwarenya. Minggu depan kita masih perkuliahan. Setelah itu kita akan coba latihan sampai ke UAS. Jadi nanti akan ada 2 pertemuan, kita pakai software. Pertemuan terakhirnya saya berikan data, terus minggu depannya pengumpulan hasil dari soal yang saya berikan. Jadi kita bentuknya project, bukan tertulis. Kalau kemarin yang statistik sama Pak Tata tertulis ya? Iya. Dua-duanya. Jadi kasus. Oh, studi kasus. Ya, Baru ini Pak. buat Buat sendiri Pak. Dalam bentuk makalah. Oh, dalam bentuk makalah. Dan video. Allah. Hard copy. Wah, Enggak Pak. Soft copy. Oh, soft copy kalian 2 kali nggak sih? upload di Hard copy ya? Kita kan nulis. Oh, video presentasi. Hard copy dijadiin soft copy. Bukan makalah. Bukan makalah. Bukan. Oke. Tapi mirip makalah. Cuma latar belakang gitu. Iya. Saya jarang ke saya. Karena UTS itu semuanya diajar oleh dosen statistik. Kepatasan. Dan nilainya semuanya dari dia. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Silakan kalau Yang mau normalisasi data itu berarti harus transformasi data yang baik. ya, itu tergantung kalau misalnya outlier-nya terlalu banyak, normalisasinya beda. Sama yang tadi kan ada sumber data outlier sama yang baru pakai data. Ada, tapi Anda harus mengerti basic Python dulu. Kalau Anda nggak ngerti basic Python itu biasanya. Kalau yang di tinggal install